Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia, bandar udara yang ada di Indonesia, serta beberapa penyakit yang menyerang tulang dan sendi pada manusia. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sudah dilihat tujuan pembelajarannya. Mari kita simak video berikut ini. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman ini bermula dari penduduk pendatang yang berasal dari Cina dan negara sebagainya, kemudian bercampur dan berinteraksi dengan pribumi. Suku bangsa di Indonesia jumlahnya mencapai ratusan, seperti suku Jawa, ada juga suku Sunda, lalu ada suku Minang, di Kalimantan ada suku Dayak, dan di Sulawesi terkenal dengan suku Bugis. Karena beragam suku bangsa, maka beragam juga bahasa yang digunakan. Di Indonesia ada dua subrumpun bahasa. Yang pertama yaitu Hesperonesia atau bahasa di bagian barat, seperti Batak, Minangkabau, Jawa, Sunda, dan Bugis. Yang kedua yaitu Austronesia, yaitu bahasa yang sering digunakan di wilayah Indonesia bagian timur. Biasanya terdapat di Pulau Papua dan sekitarnya. Selain beragam suku dan bahasa, di Indonesia juga beragam agama. Agama yang diakui oleh negara ada 6. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Protestan, yang keempat Hindu, kemudian yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap satu Indonesia. Setelah membahas agama yang ada di Indonesia, kita membahas kenampakan buatan di Indonesia, yaitu bandara. Berikut fakta bandara-bandara di Indonesia versi 5 Sevilla. Yang pertama yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara yang bukan pertama kali di Indonesia. Sebelum Soekarno-Hatta, Indonesia memiliki bandara internasional yaitu Bandara Kemayoran. Kemudian pada tahun 1985, Bandara Soekarno-Hatta menggantikan Bandara Kemayoran yang beralih fungsi menjadi tempat untuk diselenggarakannya pameran dan festival. Fakta yang kedua yaitu Bandara Soekarno-Hatta didesain oleh arsitek yang berasal dari Prancis. Di Terminal 1 dan 2, Bandara Soekarno-Hatta ternyata didesain oleh arsitek Prancis yang bernama Paul Andrew. Selain Bandara Soekarno-Hatta, Paul Andrew juga merancang beberapa bandara, diantaranya di Shanghai dan Abu Dhabi. Beralih ke bandara selanjutnya, yaitu bandara yang ada di Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma.
Fakta yang pertama yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma biasanya digunakan untuk pusat latihan uji coba pesawat TNI Angkatan Udara. Fakta yang kedua, nama Halim Perdana Kusuma diambil dari nama perwira Angkatan Udara pada zaman kemerdekaan, yaitu nama aslinya adalah Abdul Halim Perdana Kusuma yang berasal dari Sumeneb, Madura. Selanjutnya, bandara yang akan kita bahas terakhir adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada di Bali. Bandara ini adalah bandara yang sangat unik karena landasannya berbatasan dengan laut. Dikarenakan posisi wilayahnya berada di sebelah selatan Pulau Bali, hal ini menjadikan landasan pesawat berbatasan langsung dengan laut. Fakta yang kedua adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai memiliki hari libur. Pada hari raya Nyepi, seluruh aktivitas di Bali berhenti sejenak, termasuk Bandara I Gusti Ngurah Rai. Hal ini bermaksud untuk menghormati masyarakat Hindu di sana untuk merayakan ibadah Nyepi. Itulah beberapa fakta tentang bandara-bandara yang ada di Indonesia. Jika kita melakukan perjalanan, berhati-hatilah dengan sendi kita, karena jika kita terlalu lelah akan menjadikan sendi kita cedera. Nah, berikut adalah penyakit gangguan tulang dan sendi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit gangguan tulang. Yang pertama yaitu rakitis. Rakitis adalah kondisi tulang kaki berbentuk X atau O karena kekurangan vitamin D. Yang kedua yaitu osteoporosis. Pengeroposan tulang yang dialami oleh orang di lanjut usia. Selanjutnya, gangguan pada sendi manusia. Yang pertama yaitu dislokasi. Pergeseran sendi karena sobek atau tertariknya ligamen. Biasanya terjadi pada kaki. Yang kedua yaitu keseleo. Gangguan persendian karena tertariknya ligamen oleh gerakan tiba-tiba. Kesimpulan hari ini. Tugas kalian hari ini. Bagaimana penjelasan tadi? Mudah bukan? Ya, untuk anak-anak kelas 5 jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membuat clipping atau scrapbook. Bagaimana cara membuatnya? Simak video pada dan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.